ayyuhibbu akhihil muslim fillah. Insyaallah, kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka ternyata ketika dia mencintai orang lain, mencintai apapun sesuatu yang lain termasuk saudaranya yang lain, maka cintanya bukan dengan syarat, bukan karena dunia, bukan karena sesuatu kemudian dia mencintai, tapi cintanya betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, ya, meskipun mungkin terpisah jarak, mungkin ada orang yang tidak pernah ketemu, tapi kalau mereka tadi sudah meletakkan frekuensi keimanan pada level yang sama, Masya Allah, Allah Azza wa Jalla yang akan meletakkan hati mereka pada keadaan yang sama. Makanya dalam kisah Nabawiyah itu diceritakan di Mekah sebelum hijrah, itu ada seorang perempuan yang dia ini suka, yang membuat wanita-wanita lain tertawa. Ya, cerita suka melawak, tapi bukan dengan kebohongan. Ya, karakternya ini suka buat orang lain ketawa. Aisyah itu sering ketawa karena, ya, perempuan ini. Singkat cerita, setelah kemudian terjadi hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah itu ada wanita yang punya karakter yang sama. Baru sekali bertemu, maka Aisyah radhiyallahu anha itu sampai kaget. Kenapa? Mereka berdua ini baru sekali bertemu kelihatan sudah dekat sekali, kayaknya sudah lama kenalnya. Sampai kemudian Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin kalian kok jadi seperti ini? Rasulullah SAW, beliau mendengar, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu seperti sekelompok pasukan yang kalau mereka sudah saling mengenal, maka mereka akan menjadi dekat. Adapun kalau mereka sudah berselisih, maka mereka akan jauh satu dengan yang lainnya. Ternyata mengenalnya itu adalah melalui ruh tadi. Bahkan ada sebagian riwayat yang menceritakan sebenarnya, ya, ruh tadi itu sudah bertemu satu dengan yang lain, ya, yang memang berteman tadi itu ketika ada di alam ruh, sebelum kita diciptakan dalam bentuk fisik ini tadi. Apa artinya? Di sini sebenarnya kalau orang dia betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, secara otomatis kalau dia melihat, ya, ada saudaranya yang dalam kesulitan, maka Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim lil muslim kal bunyani wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain, mereka itu sudah seperti satu anggota tubuh, ya. Kal bunyan wahid, seperti satu bangunan. Yatasaddahu ba'daha ba'dah, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak perlu sombong-sombongan, ya. Satu, ya, seperti bangunan ini, ada yang jadi pasir, ada yang jadi besi, ada yang jadi air, ada yang jadi, ya, semen dan seterusnya. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, al-muslim lil muslim kal jasadi wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain, mereka itu sudah seperti satu anggota tubuh. Ya, kalau ada satu anggota tubuh udwan yang merasakan sakit, yad'u laha sa'iral jasad. Ini akan menyebabkan anggota tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Jadi kita melihat misalnya, ya, ada saudara kita sekarang yang ramai Uyghur. Tapi kadang-kadang saya secara pribadi saya, ya, konsentrasi dalam politik Islam, dalam isu dunia Islam. Ya, alhamdulillah sudah menulis mungkin lebih dari 50 artikel tentang berbagai isu di dunia Islam, berbagai belahan dunia. Tapi kita melihat kadang-kadang memang umat Islam ini, ya, ketika bergerak seperti apapun itu masih berdasarkan pengaruh dari opini media yang dibangun. Kita kadang tidak kenal apa sebenarnya proses yang terjadi yang panjang, ya. Misalnya sekarang ramai dengan Uyghur, padahal sebenarnya masalah yang lain itu masih terus berlangsung. Rohingya terus, ya, kasus Syria terus, Palestina terus, Mali terus, Afrika Utara terus, dan masih banyak yang lainnya. Tapi kita seakan-akan sudah lupa, menganggap yang lain seperti tidak ada lagi, ya. Bahkan dalam politik Islam pun juga seperti itu, ya. Saya meneliti misalnya politik Islam di Indonesia, ini juga koreksi untuk kita. Itu belum ada kemudian yang kita lihat sebagai blueprint, ya, roadmap. Oh, memang politik Islam itu harus seperti apa konteksnya pada zaman sekarang, dan apa yang membuat kalau partai misalnya atau kelompok-kelompok mengatakan kita ini adalah politik Islam, apa bedanya dengan kelompok lain yang tidak mengatasnamakan Islam? Susah kita cari. Maka ini memang butuh kerja keras, butuh untuk kembali mengkaji sirah nabawiyah, untuk memahami, ya, teks-teks yang ada dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian, ya, dalam hidup kita
kita sudah bisa meletakkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita dibandingkan dengan selain itu, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memberikan thamarat, akan ada buahnya. Ini baru mau mulai ternyata. Ya. Ada 4 paling tidak. Ya. Yang pertama, ya, karena memang sunatullah, hal jaza al ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan setelah itu. Ya, kalau kita berbuat baik, pasti Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan kebaikan, selama kebaikan itu betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla.